Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Fakultas Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu laporan akuntan. Kantor Akuntan Publik atau KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini, di mana lembaran opini ini berisi tentang pernyataan pendapat auditor yang merupakan tanggung jawab akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh pihak manajemen, dan laporan keuangan yang berisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan, karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan terjadi peristiwa penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, dan saat itu laporan audit belum dikeluarkan, auditor harus menjelaskan kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dan lembaran opini. Adapun jenis-jenis pendapat akuntan, yang pertama itu opini tanpa modifikasi. Opini tanpa modifikasi ini yaitu opini yang diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau SAK etap, atau SAK berbasis IFRS. Opini tanpa modifikasi ini diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas dari salah saji material dan tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun yang kedua, opini dengan modifikasi. Opini dengan modifikasi ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Terus yang kedua ada opini tidak wajar, dan yang ketiga ada opini tidak menyatakan pendapat. Opini dengan modifikasi ini adalah suatu opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Terus opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga, opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika ada dapat bersifat material dan pervasif. Pembahasan kedua yaitu kesimpulan audit dan pelaporan. Kesimpulan audit ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, pelaporan audit ketika mengungkapkan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai.
Tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan sekian atas laporan keuangan yang mengindikasi bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar sekian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember tahun sekian, dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar sekian. Kondisi tersebut bersama dengan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan sekian mengindikasi adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua ada laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Sebagai pembanding, berikut ini akan saya jelaskan peraturan lain tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia. Komite Standar Profesional Akuntan Publik di bulan Maret 1998 telah mengeluarkan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA nomor 3001 yang berjudul Laporan Auditor Independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi di Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas yang berlaku efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah tanggal 2 Maret 1998. Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai akibat terjadinya depresiasi mata uang di negara-negara tersebut berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia pada umumnya untuk tahun buku 1997. Dampak tersebut dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan auditnya sehingga pengguna laporan auditor dapat mengetahui dampak tersebut terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut jika ada terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Dan yang ketiga, modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun untuk yang terakhir adalah pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30 menyatakan auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesanksian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Terus audit harus mengevaluasi apakah terdapat kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Audit tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Dan jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.